Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Kota Surabaya juga bisa disebut sebagai kota pahlawan. Mengapa kota Surabaya disebut sebagai kota pahlawan? Karena di kota ini merupakan tempat lahirnya para pemimpin bangsa, serta di kota ini juga pernah menjadi saksi dari peristiwa 10 November 1945, yang mana pada saat itu Jenderal AWS Malabi terbunuh. Salah satu tempat bersejarah serta wisata yang ada di Surabaya adalah alun-alun Surabaya. Saat ini saya tengah berada di alun-alun Surabaya. Di alun-alun Surabaya sendiri terdapat museum bawah tanah. Di museum itu juga terdapat banyak peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh para pahlawan saat mereka memperjuangkan kemerdekaan dari para penjajah. Fungsi dari alun-alun Surabaya adalah tempat hiburan masyarakat. Alun-alun kota Surabaya diperuntukkan sebagai ruang khusus bagi pegiat seni dan budaya, baik untuk meningkatkan keahlian seni maupun untuk pertunjukan yang bisa disaksikan oleh masyarakat. Kawasan alun-alun Surabaya terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama berada di bawah tanah yang digunakan sebagai tempat nongkrong pengunjung untuk menikmati seni serta peninggalan sejarah lainnya. Di awal masuk dalam basement alun-alun Surabaya ini, kita disuguhkan oleh lukisan-lukisan karya anak muda yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai pengunjung. Di alun-alun Surabaya ini tentunya bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana dalam melestarikan budaya dan mempererat hubungan sosial seperti fashion show Cak Daning Surabaya dengan baju adat sebagai ciri khas Indonesia, memperkenalkan budaya melalui rempah-rempah, contohnya dengan adanya UMKM jamu. Saat ini, alun-alun Surabaya menjadi spot favorit bagi anak muda dan juga mahasiswa. Di sini kita juga melihat berbagai karya dan juga instalasi seni yang beragam. Tempat ini juga cocok sebagai spot untuk berfoto. Keunikan tersendiri di alun-alun Surabaya terdapat museum di basement yang di dalamnya terdapat berbagai karya seni berupa lukisan dan beberapa fasilitas yang disediakan. Alun-alun Surabaya juga sebagai tempat pusat kegiatan kesenian yang merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia, seperti lukisan, patung dengan pakaian adat Indonesia, dan lain sebagainya. Pancasila, lagu-lagu nasional, pembelajaran moral merupakan hal yang membosankan di mata generasi muda. Padahal generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Jika para generasi muda bisa memahami makna nasionalisme dengan baik, maka hal ini akan memotivasi para generasi muda lainnya untuk turut serta membangun negeri. Dibutuhkan tindakan di mana jiwa nasionalisme para generasi muda ditanam di dalam hati, sehingga nilai-nilai kebangsaan menjadi salah satu pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme? Nah, upaya-upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ini dapat kita lakukan dengan upaya-upaya yang asik, di mana dengan upaya-upaya yang asik ini dapat menarik minat generasi muda maupun diri kita dalam menciptakan dan menumbuhkan rasa dan jiwa kebangsaan maupun nasionalisme. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menggunakan produk-produk dalam negeri. Salah satu contohnya adalah produk batik yang tengah saya gunakan sekarang ini. Dengan menggunakan produk dalam negeri batik ini, kita dapat memperkenalkan dan melestarikan budaya batik di tengah era zaman sekarang ini dan pada generasi selanjutnya. Dengan demikian, menggunakan batik ini dapat membuat bahwa budaya batik Indonesia ini tetap terjaga dan dapat dikenal oleh negara-negara lain. 2. Mengunjungi tempat-tempat museum. Memperkenalkan keragaman budaya akan membuat para generasi muda merasa bangga tinggal di Indonesia. Dan dengan adanya basement alun-alun Surabaya merupakan salah satu bentuk cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. 3. Membudayakan literasi. Di alun-alun Surabaya terdapat fasilitas berupa perpustakaan. Di sini terdapat berbagai macam buku dan dengan tempat yang nyaman untuk membaca serta mengerjakan tugas.